Mas Wihaji ini pernah bilang ke saya, Mas lihat aja nanti ya, siapapun yang menang, Golkar pasti ikut menang. Siap. Jadi kenyataan sekarang. Pun saya sampaikan pada waktu itu kan, Iya. bahwa kita tahu caranya menang, kita tahu caranya ikut menang, dan kita tahu siapapun pemenangannya, kita tahu caranya menang. Kira-kira gitu. Itu Golkar. Dan insya Allah tentu dalam kerangka memberikan kontribusi yang terbaik buat bangsa dan negara. Saya kira semangatnya Golkar itu. Hai Tribuners, bertemu lagi dalam Jackpot Tribun Podcast bersama saya, pemimpin redaksi Tribun Jateng, Erwin Ardian. Jackpot Tribun Podcast. Mas Wihaji ini Tribuners ingat dulu pernah menjadi bupati di Kabupaten Batang. Tahun berapa, Mas? 2017-2022 Mas. Nah, 2017 sampai 2022. Jadi artinya baru satu periode ya. Ya cukup lah. Selain itu, Mas Wihaji ini juga aktif di Golkar. Jabatannya sebagai Ketua Harian DPD Golkar Jawa Tengah. Betul. Ya Mas ya? Benar Mas Erwin. Siap. Saya ucapkan selamat dulu nih Mas. Kemarin Pilpres Golkar bersama koalisinya menang ya Mas ya? Ya, selamat untuk rakyat Indonesia. Saya kira ini untuk demokrasi, untuk Indonesia, semuanya untuk rakyat Indonesia. Tentu sama-sama. Iya. Jadi Tribuners, saya ingat waktu itu ada talkshow tahun kemarin ya, yang ngadain Tribun juga di HUT Tribun kemarin yang ke-10. Mas Wihaji ini pernah bilang ke saya, Mas lihat aja nanti ya, siapapun yang menang, Golkar pasti ikut menang. Siap. Jadi kenyataan sekarang. Mas boleh cerita dong tips-tipsnya apa? Tentu begini, kita sedikit banyak mengerti tentang sejarah. Kemudian Golkar dalam sejarah negara kita sama-sama kita ketahui punya proses dalam bernegara, kemudian punya pengalaman dalam bernegara, sehingga setiap momentum dan peristiwa Golkar mengetahui dan mengerti apa yang harus dikerjakan, termasuk pemilu 2024. Maka ketika saya ada acara dengan Tribun, saya sampaikan pada waktu itu kan, bahwa kita tahu caranya menang, kita tahu caranya ikut menang, dan kita tahu siapapun pemenangannya, kita tahu caranya menang. Kira-kira gitu. Itu Golkar. Nah, dan pada waktu itu saya sampaikan, buktikan ya Mas ya, gitu. Kan kita dukun kan. Tetapi begini, negara kita, kemudian sejarah negara kita, sejarah demokrasi kita, kemudian pengalaman politik kita belajar dari situ. Dan insya Allah tentu dalam kerangka memberikan kontribusi yang terbaik buat bangsa dan negara. Saya kira semangatnya Golkar itu. Menjaga Pancasila, menjaga NKRI, dan melanjutkan perjuangan sekaligus ya kalau bahasa kita dulu melanjutkan apa yang harus diperbaiki dan apa yang harus diberikan untuk negara dan bangsa. Maka ketika Pak Prabowo Gibran dengan trademarknya melanjutkan dan memperbaiki, saya kira Golkar banget. Iya. Gitu Mas. Iya, jadi memang bisa dikatakan menang besar ya Golkar. Yang pertama Pilpres yang diusung menang. Ya betul. Yang kedua perolehan suara Golkar meskipun belum nomor 1 ya, tapi nomor 2, dan yang perlu dicatat adalah meningkat ya. Meningkat. Perolehan kursinya juga naik dibanding 2019 ya. Meningkat. Nah, kalau dari sisi intern Golkar Mas, ini gimana cara nge-push mesin partai bisa bekerja dengan baik di pemilu kemarin? Mungkin sudah saya sampaikan ya. Saya kira masing-masing partai politik punya semangat yang sama untuk bisa menang pemilu. Apapun partainya, siapapun tokohnya, termasuk Golkar. Dulu pernah saya sampaikan juga, siapkan ya strategi sendiri, siapkan pasukan sendiri, siapkan kemampuan sendiri. Saya kira 3 hal itu yang sering saya sampaikan, pernah saya sampaikan di Tribun juga, dan itu yang dipraktekkan saya kira. Ketika
Pilpres Pileg 2024 ya, strategi sendiri kita siap, pasukan sendiri kita siap, kemampuan sendiri juga ya semampunya kita siap. Dan itu saya kira rumus dasar dalam konteks perang dalam tanda petik demokrasi. Nah, saya kira itu rumus dasarnya. Dan alhamdulillah prosesnya dilalui, hasilnya ya maksimal. Tentu ada banyak perspektif yang menjadi sebab ketika Golkar baik, suaranya meningkat, kursinya meningkat. Ada berbagai perspektif dan sebab gitu, kira-kira gitu. Iya, yang pasti ya hasil kemarin saya kira sebuah sukses yang bisa dirayakan ya untuk Golkar. Ya minimal memang harus diakui setelah sejarah 2004 ketika kepemimpinan Bang Akbar Tanjung baru kali ini. Setelah itu kan turun. Dari dulu 120 sekian turun. Sekarang alhamdulillah naik lagi. Perkiraan sementara keputusan tadi malam KPU itu hitungan sementara sebelum MK 102 lah. 102 ya. Berapa persen berarti itu? Ya, 102. 15, sekian persen. Wah, mantap. Dari 560 kursi kan. Iya. Dan di Jawa Tengah sendiri saya lihat, saya baca juga naik. Alhamdulillah naik 1 kursi ya. Naik 1. Kita dulu 11, sekarang 12. 12 ya untuk DPR RI. 10 dapil untuk DPR RI. Untuk provinsi alhamdulillah dulu 12, sekarang 17. Wih, signifikan naik juga ya. 5 kursi. Untuk kabupaten secara umum naik juga. Kabupaten naik ya. Dari dulu 189, sekarang 195. Ya naik lah, tapi nggak banyak, tapi juga naik secara keseluruhan. Iya. Jackpot Tribun Podcast.